Kenalkan, nama saya William Turangan dengan nomor induk mahasiswa 0532558844 dengan prodi sistem informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 program berbasis web. Baik, di sini untuk tugas kali ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem web bahan ajar dengan menggunakan komponen dan template dengan struktur folder atau berkas seperti ini. Kemudian nanti dibagi-bagi untuk JavaScript-nya. Baik, di sini sudah terdapat langsung aja. Di sini adalah HTML-nya, di mana HTML ini akan ada terdiri dari isinya adalah stok bahan ajar, tracking DO, dan pemesanan. Jadi langsung ditampilkan di satu halaman tanpa berpindah ke halaman lain. Oke, contohnya seperti ini. Ya, jadi nanti dia udah eh, ter- langsung di satu halaman. Nanti tinggal tampilannya diklik aja, dia akan berubah. Jadi tidak mengalami restart seperti ini. Jadi langsung. Ini menggunakan voucher, kemudian komponen, dan lain-lain. Jadi lebih cepat gitu. Baik. Yang pertama adalah di sini menggunakan meta chart seperti biasa, judulnya bahan ajar. Dari tiga, di dalam ini tombol ini dimasukkan ke navigasi, yang mana kalau diklik akan ada stok bahan ajar, tracking, DO, dan pemesanan. Di mana nanti pada saat diklik, tab stok ini akan masuk ke sini, ke sesi ini, ke sesi tab stok di sini, dengan isi daftar tulisan format H2 daftar stok bahan ajar. Di dalamnya ada BA stok eh, table yang isinya adalah state stock. Ini state stock ini dari data bahan ajar JSON. Jadi stok ini sampai bawah sini sampai sini. Nah, ini akan dimasukkan ke items. Nanti akan jadi BA stock table. Nah, BA stock table itu adalah ini ya. Kemudian eh, kemudian UPPJJ listnya akan dimasukin ke UPBPJS. Itu state-nya. Kemudian kategori akan dimasukin ke kategoris. Itu. Nah, ini state ini dari sini. Jadi di APPJS stage-nya ini data dari stok dimasukin stok yang berada di dalam stage. Begitu pula yang lainnya. Kemudian ini untuk sesi daftar stok bahan ajar. Jadi pada saat diklik klik stok bahan ajar akan masuk ke sini nih, sesi sini. Kemudian untuk tracking akan masuk ke sesi ini. Jadi sesi ini, nah sesi-sesi ini yang di bawah nih, ini sesi, ini terus kalau ini section, ini section, ini semua masuk ke section. Ini untuk tracking, di mana elemennya adalah di show-nya akan tab tracking, kemudian klik tab tracking, kemudian tab order, klik tab order, munculkan tab order.
Jadi pada saat diklik akan muncul. Nah, untuk ini state paket akan dimasukkan ke sini. Ex- State minimalis akan masuk ke ekspresi. Handle new DO akan ini create ya. Jadi pada saat order akan masuk ke handle new DO pada saat dibuat. Ini event create. Jadi rate-nya apa gitu pada saat sudah melakukan pemesanan gitu. Ciptakan handle new DO. Pada handle new DO, kemudian kita masuk ke templates. Nah, templates ini yang pertama adalah badges. Badges ini tempat buat menampilkan simbol atau eh, simbol misalkan status pada status ini aman, menipis, atau ya aman atau menipis saja. Nah, nanti juga ada muncul ini teks pada saat kita arahkan pointer kita ke status. Nah, itu berkat dari ini template badge. Nah, jadi pada status badge dengan props ini nanti buat atributnya, dan quality, safety, catatan. Nah, ini nanti ngambil datanya dari si data bahan ajar. Nah, template page-nya, ini ID-nya. Nah, ini sebenarnya Bu, kita bisa masukin ini semua, cukup dijadikan ID ya. Kalau di buku kan pakai backtick. Jadi backtick semua ini diisi di dalam backtick. Nah, sebenarnya bisa juga caranya semua yang harus diisi di backtick nggak bisa di luar dari backtick, tapi yang di dalam backtick jadi ID gitu, ID template page. Jangan lupa dikasih koma. Nah, ini untuk yang kasus status buat logo ini adalah bahwa pada saat menampilkan status dengan fungsi status yang di dalam compute, jika kualitas quantity atau kalau di database ini quali QTI ini bernilai sama dengan nol, nilai nol, maka tampilkan kosong, teks kosong, statusnya adalah status kosong, simbolnya X. Kalau kualitinya di bawah safety, maka tampilkan peringatan. Tapi jika tidak keduanya, maka tampilkan aman dengan logo ini. Kemudian lanjut, ini adalah template kedua yaitu stock. Nah, ini masuknya ke stock templates di tabel stock tabel. Stok tabel. Oke, jadi stok tabel. Jadi ini tuh adalah komponen-komponennya di dalam folder ini ada aset, ada data, ada JavaScript, ada apps service-nya, ada templates. Tapi saya tidak menggunakan template karena saya jadikan satu di indeks. Untuk JSON-nya di data ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Untuk template stock. Ya, ini adalah ID template stock. Jadi kita bisa tampilkan dalam bentuk ID untuk komponen templates-nya. Lanjut untuk stok stok ini, berarti yang ini ya, ini stok isinya yang ini.
Oke, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ini ada sebuah form, sebuah tempat di mana dalamnya ini ada text filter, kemudian ada select, jadi ada pilihan select kita mau tampilkan apa, misal di dalam filter UPPJJ, ini pilihan option selectnya adalah semua, cuman teks saja. Nah, option yang kedua ini yang akan menampilkan mengambil dari data bahan ajar, yaitu UPPJJ. Jadi UPPJJ dimasukkan ke UPPJS dengan value di dalam UPPJJ, tampilkan UPPJJ-nya ke optionnya. Jadi optionnya bukan dua ya, tapi satu satu ini semua, satu lagi ini langsung nampilin semuanya. Jadi kalau ini teksnya diklik, nah tampil Jakarta, Surabaya. Data yang diambil adalah yang UPPJJ-nya ini. Bukan dua, tapi satu dan dua ini adalah deretan ini. Lanjut ke bagian kedua adalah filter kategori. Nah, filter kategori ini nanti juga ngambil dari semua kategori. Nah, ini untuk tampilkan reorder. Jadi kalau diklik, nah reorder. Jadi yang menampilkan status yang butuh untuk pemesanan kembali. Kemudian di bawahnya adalah ini tombolnya ya, tombol buat klik ini. Jadi pada saat diklik, apa yang diklik ini adalah filter UPWJJ. Nah, ini nanti masuknya ke filter. Nah, stock table ini kan tadi isinya adalah elemennya BA stock table, prompts untuk atributnya item, UPBJ, dan kategoris. Jadi UPBJ dimasukin ke UPBJS, ke data dimasukin ke item, kategori dimasukin ke kategoris. Dengan template-nya, di mana datanya adalah filter, filternya masih kosong, filter kategori juga masih kosong, kayak ordernya dibikin post. Nah, ini sort, sort by ini disorting, ambil yang judulnya aja. Short dir ini buat mau diurutkan berdasarkan ascending, satu untuk ascending, ini satu untuk descending. Jadi kayak satu ini buat dari awal huruf lebih kecil ke huruf besar atau atau alfabet dari A ke Z. Kalau descending ini dari huruf besar ke huruf kecil atau dari huruf Z ke huruf A. Dengan metode view-nya adalah yang dimasukkan fungsi set short, set sortingnya, yang parameternya adalah key, di mana jika short by yang si judul ini bernilai sama dengan apa yang ada di dalam parameter, maka sort maka si direksinya ini dikalikan dengan minus satu. Terus simpan lagi short dir. Jika tidak, maka jika tidak sort by ini bernilai key, maka si case-nya ini dimasukkan ke short by. Dan direksinya ini dijadikan satu gitu. Jadi misalkan udah uh, disortir, nanti begitu selesai kan masih nilainya masih yang setelah diubah. Nah, kalau diklik lagi bukan nilai ke awal tapi nilai yang sudah diubah dikalkulasikan kembali ke nilai yang baru lagi gitu. Nah, kalau ini untuk um, menampilkan angka yang sudah diatur. Jadi
ini menggunakan regex ya. Regex itu merupakan kalau buat saya susunan, jadi ngatur susunan dari apa yang mau ditampilkan datanya gitu. Karena ini rupiah, maka eh, tambahkan kata-kata RP plus angka, ubah ke string, yang tadinya mungkin integer menjadi string, terus ganti dengan regex. Nah, untuk satuan angkanya berarti angka ditambah belakangnya buah. Nah, ini compute ini untuk memfilter stoknya. Jadi hasil filternya ini nanti akan eh, dimasukkan ke apa namanya variabel filter, di mana berisi item yang telah difilter, di mana item raw function di dalamnya nanti dimasukkan ke variabel pas uppjj yang isinya adalah jika filter uppjj ini tidak kosong atau item uppjj ini bernilai sama dengan filter uppjj, maka masukkan ke pas uppjj. Begitu pula dengan kategori dan reorder. Kalau sudah return, kembalikan nilai ini, tiga ini bersama pas UPWJJ, pas kategori, dan pas order. Nah, ini filter sortnya. Jadi kalau filter ini nanti di sorting, jadi apa yang udah masuk ke filter di sorting dibagi dua jadi A dan B, kemudian dipisahkan oleh variabel A val sama B val, di mana A ini adalah hasil di sorting, B ini adalah juga hasil di sorting. Kemudian jika tipe val ini bernilai sama dengan string, maka dua-duanya dibikin lowercase atau teksnya lebih kecil, kecil semua, termasuk yang B. Kemudian kalau sudah disorting lagi, jika nilai A val lebih kecil dari B, maka sortingnya, sortirnya dikali minus satu. Artinya apa? Eh, karena minus satu ini jadi lebih besar kalau lebih kecil. Nah, kalau ini kebalikan. Kalau udah kembalikan nilainya ke filter. Seperti itu. Terus kemudian ini tadi untuk klik klik filternya ya. Tadi. Nah, ini sorting yang tadi dibahas. Jadi ini kalau diklik ini set sort ke kode. Jadi misalkan kita ini kodenya nih, kita klik. Nah, dia ngurut gitu dari B, E, F gitu. Nah, kalau kita klik nama MK, yang sorting ini yang ada di nama MK-nya. Gitu. Jadi dimulai dari atas ke bawah. Kalau diklik lagi, berarti yang paling besar ke paling kecil gitu. Berarti dari kalau ini kan maksudnya dari Z ke A, paling gede P, kemudian mengecilnya D, nah, paling awalnya adalah B. Lanjut untuk isi dari bodinya. Nah, ini T-body ini buat, kalau ini T-head, ini kan untuk judulnya. Kalau T-body ini untuk body atau bagian dalamnya tuh yang bawahnya ini. Kalau T-head tuh yang ini nih judul, kalau T-body ini untuk isinya. Nah, tampilkan item ini ke dalam filter stock dengan kunci item, ditambah item UPWJJ, tampilkan. Ini kode, ini itemnya, kemudian lokasinya ini rupiahnya. Rupiah ini yang tadi itu buat mengubah formatnya yang sesuai yang kita mau. Ini untuk satuan. Nah, kalau udah eh, status badges-nya ini ditampilkan.
aman, menipis gitu. Nah, ini catatan HTML ini jadi nanti buat nampilin catatan pada saat kita hover ke pointer ini ke arah yang kita tuju, maka akan muncul teks. Tuh, catatannya. Catatan cover baru. Seperti itu. Ini catatannya. Cetak ulang, cover baru, pendingin. Kemudian lanjut. Nah, untuk tracking ya. Tracking DO. Tracking ini berisi apa? Nah, template di tracking ini. ID template tracking. Di mana isinya adalah berikan style margin bottomnya 20 pixel dengan beri label isi teksnya cari nomor DO atau NIM. Ini. Kemudian di dalamnya bawahnya ada input berupa teks yang mana tempat view modelnya serve text. Terus key up ini maksudnya pada saat diklik ya, diklik tekan, terus masuk, maka akan melakukan search tracking. Kalau dilepas, maka tombol kliknya, maka akan mengclearkan pencarian. Berarti ini searching, ini searchingnya sudah selesai, ditutup. Placeholder adalah teks teks yang mau dimasukkan teks sebelum mau dimasukkan. Nah, masukkan nomor DO. Itu kemudian lanjut. Nah, ini buttonnya. Buttonnya adalah pada saat diklik lakukan search tracking, berikan style pada tombol sarinya. Kemudian ada lagi button clear search. Ini tombol yang kedua adalah reset. Ini buat nge-clear pencarian. Kemudian beri style reset. Nah, search resultnya adalah eh, menggunakan VIF hasil search result. Nah, ini untuk yang search tracking ini kan gimana templates-nya di dalamnya ada search text sama search result. Di mana search text ini akan ditampilkan ada search result, di mana ada search tracking parameternya event pada saat diklik gitu. Lakukan event default. Ini mencegah submit form di dalam form. Nah, kemudian lanjut jika search text-nya ini tidak uh, search text ini tidak kosong, ini kan search text-nya ini masih kosong nih. Jika tidak kosong, artinya sudah diisi dengan teks yang kita mau cari, maka search result ini berisi null. Kenapa null? Nah, di bawahnya adalah bahwa jika null, null dimasukkan ke variable found, kemudian for ini kepada di mana keadaannya adalah data data ini dimasukkan ke item, kemudian objek case pada item ini di mana isinya adalah nol dimasukkan ke case dan item case-nya ini dimasukkan ke do data. Nah, jika case-nya ini isinya semua dikecilkan semua teksnya bernilai sama dengan sertas juga yang sudah dikecilkan teksnya atau pada search teksnya ini dan yang sudah apa diubah name regexnya dan do datanya ini juga pada name-nya ini bernilai sama dengan search text, maka
do datanya dimasukin ke form gitu. Jadi search result-nya akan berisi font yang sudah melakukan pada do data ini. Kalau sudah, uh, font ini dimasukkan ke search result. Nah, kalau clear result ini buat balikin ke posisi awal sebelum diinput. Seperti itu. Nah, kita coba aja, kita ambil datanya. Misalkan trackingnya yang ini. Kita search, masukkan. Ini data tracking belum ditemukan karena belum diklik. Nah, kalau udah reset bakal balik. Seperti itu. Itu untuk template tracking. Ini buat, ini table. Nah, ini untuk riwayat perjalanan. Di sini akan ada keterangan dari trackingnya. Ini kalau misalkan search result-nya tidak ada gitu. Data tracking tidak ditemukan. Nah, ini suruh ketik silakan masukkan nomor DO dan NIM untuk melacak kalau tidak ditemukan hasil search result-nya. Misalkan kita klik asal, nah data tracking tidak ditemukan. Kita cari, tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah template order. Untuk ordernya ini berarti pemesanan. Nah, formulir pemesanan ini ada NIM, nama, paket bahan ajar, jenis pengiriman, dan submit. Di mana ada form untuk submit ordernya, isinya dengan div yang di dalamnya ada label NIM, inputnya adalah teks. Nah, ini teks yang kita isi dengan ID NIM, di modelnya, tempat view modelnya normal form NIM, kemudian di bawahnya adalah nama, yang ada inputnya teks. Kemudian yang ketiga adalah tempat menseleksi paket bahan ajarnya, paket kode, di mana ada paket kodenya, optionnya ada dua, yaitu pilih paket sama eh, paket isi paketnya. Nah, ini yang pertama ini default aja, yang kedua ini nggak cuma satu ya. Jadi kalau pilih paket, nah bisa. Nah, ini nggak bisa dipilih-pilih paketnya, disable. Jadi ada dua pilihan paket sesuai data bahan ajar. Ini cuma ada dua, seperti itu. Kemudian select package. Jika select package dengan stylenya ini isi paket. Dengan isi paket, total harga. Kemudian ini jenis pengiriman bawahnya. Sama kayak yang di atas. Isi, tapi ini untuk yang untuk pengirimannya. Ada kode dan nama. Kalau udah, eh, ada tombol submit. Nah, ini tombol submit. Tuh. Kita coba, misalkan kita isi, pilih paket dan pilih pengiriman. Nah, dia muncul isi paketnya apa, datanya apa, harganya buat apa. Yang isi paket. Jika yang terpilih selected-nya paket, maka tampilkan isinya sama harganya, format harga. Pilih pengiriman. Nah, ini berarti untuk pemesanan mana?
Nah, untuk ini ada NIM, ada nama, paket kode, pengiriman kode, terus compute-nya select paket. Nah, select paket ini jika paket ini sudah ditemukan, jadi select paket, eh, tampilkan return paket eh, di mana P raw function pada P kodenya ini bernilai sama dengan from paket kode. Begitu juga dengan untuk total harga select paket, di mana pilihannya select paket ini bernilai 0. Format harganya adalah jika total harganya ini total harga ini tidak kosong, maka return 0. Kemudian return lagi total harga dijadikan string dengan replace regex. Untuk metodenya submit order pada saat diklik. Jika form ini tidak kosong, form name, form nama tidak kosong, form paket kode tidak kosong, form pengiriman kode tidak kosong, ini maksudnya atau ya. Jadi empat-empatnya harus ada. Tampilkan alert. Semua field harus diisi. Kalau berhasil, alert pesanan berhasil dibuat. Jadi kalau misalkan salah satu ini ada yang kosong, maka semua field harus diisi. Itu ini syaratnya seperti itu. Nah, kalau semuanya udah terisi, maka akan muncul alert pesanan berhasil dibuat. Nah, kalau sudah, reset semua balik ke kosong lagi. Kita coba, submit, pesanan berhasil dibuat. Tapi kalau misalkan kita pilih ini tapi ininya kosong, oke. Oke, untuk yang apps.js API-nya ini API-nya ini jadi ngambil dari data bahan ajar JSON masuk ke variabel API URL di mana nanti di fetch datanya panggil balikan fetch ini di diambil dipanggil API URL-nya dari data bahan ajar JSON. Nah, kalau misalkan ada respon tidak ada respon maka gagal muat data, tapi kalau misalkan respon maka tampilkan respon JSON. Kemudian paling bawah adalah jangan lupa script. Oke, itu saja untuk tugas kali ini. Semoga dapat memberikan penilaian yang cukup. Demikian dari saya, William Turangan. Terima kasih.